Bang Jamadah, kami ingin melanjutkan pertanyaan yang tadi sempat terpotong. Dengan adanya beberapa perwakilan dari Roy Suryo yang mendatangi Polda Metro Jaya, sebenarnya apa yang mereka inginkan? Baik Pak Windy, tapi sebelum ke situ saya mau clearin tentang ahli tadi, ada sedikit yang nyangkut. Jadi dari 7 ahli yang kita tampilkan kemarin itu, sebenarnya banyak pembelajaran loh. Sungguh, bukan kami saja, tapi untuk masyarakat. Contoh, Profesor Henry Subiakto mengatakan, yang dilakukan oleh RRT ini moral duty. Karena mereka udah tingkat pendidikan seperti itu, wajib memberikan pendapat ke masyarakat. Kemudian kemarin ditambahkan oleh Profesor Aceng. Ini Aceng ini ahli linguistik forensik. Dia katakan, yang dilakukan oleh mereka itu hanya mempertanyakan. Jawab aja gitu. Memperkirakan, jawab juga. Menilai, jawab juga. Dan meragukan jawab ya atau tidak. Disimpulkan dari segi linguistik forensik tidak menyentuh penghinaan, pencemaran dan sebagainya. Ini contohnya, belum lagi ahli yang lain. Nah, aku kembali yang pertanyaan Windy tadi ya, biar nggak terpotong. Hari ini adalah dari RRT itu mendatangi Polda itu mengajukan atau memohonkan itu PPID. Artinya keterbukaan informasi publik loh. Terhadap dokumen yang diajukan oleh pelapor 709 dokumen atau alat bukti atau apapun itu. Nah, kita pengen tahu dan ada jalurnya sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 14 tahun 2008, kita boleh ajukan ke PPID Polda Metro Jaya, yaitu pejabat yang menangani informasi dan dokumentasi. Nah, ini hari ini kita ajukan itu. Kenapa? Karena banyak sekali itu dokumen 709, kemudian saksi 100-an, kemudian ahli sekian kan. Yang saksi ahli kita tidak perlu lah, tapi yang disebut dokumen itu apa saja. Nah, kami sesuai dengan keterbukaan informasi publik, kami selaku tersangka dan kasus hukumnya mencoba mengajukan permohonan itu ke PPID Polda Metro Jaya hari ini. Itu kegiatan hari ini. Harapannya apa dengan dilakukannya hal tersebut? Tentu sesuai, kalau dikabulkan bahwa itu informasi terbuka, kami pengen tahu dong 709 itu apa. Katanya 500-an sekian itu dari UGM. Banyak sekali. Dan menurut Rismond, Roy dan Tifa itu apa aja itu? Jangan-jangan telapak kakinya yang bersangkutan juga masuk di botol gitu loh. Jadi kita perlu tahu itu. Kebetulan ada jalurnya, undang-undangnya. Ya KIP 14 2008 itu. Jadi boleh saja, itu bukan menghalangi, tapi kita mempertanyakan setidaknya 709 itu apa. Kebetulan kuasa hukumnya kan ada di sini kan, mungkin membocorkan sebagian apa gitu loh. Tapi agar itu terbuka, silakan. Kalau diberikan oleh penyidik, tidak perlu kita sidang di KIP. Wah ini loh. Kan kita ingat lagi, flashback lagi terhadap gelar perkara khusus kemarin. Di last minute baru diperlihatkan namanya ijazah asli itu. Tapi begitu diperlihatkan juga kita hanya seperti melihat apa gitu loh, melihat dari kejauhan gitu kan, tidak boleh dipegang, tidak boleh sentuh, berulang-ulang nih kata-kata itu fakta. Nah, kita inginkan juga yang 709 ini dokumen ini apa saja gitu. Berani nggak diperhitungkan? Baik. Nah, karena kita hanya mengajukan ahli loh. Kita kan nggak ada barang, nggak ada alat bukti, nggak ada dokumen. Karena kita dalam hal ini kan tersangka gitu loh. Beda. Baik, Bang Benny, apakah memang ada secara hukum bagaimana proseduralnya dalam permintaan dokumen? Dalam hal ini kita ketahui bahwa ini adalah dari pihak tersangka yang meminta dokumen tersebut. Baik, seyogianya sebenarnya tepat nanti ketika itu di persidangan. Baik. Kira-kira seperti itu, karena ini kan masih, makanya namanya saja kan tersangka ya, masih tersangka. Sehingga kemudian proses pembuktian semuanya nanti bermuara di persidangan. Tetapi sah-sah saja ketika kemudian ada undang-undang yang mengatur mengenai itu, lalu kemudian diusahakan ya, diupayakan. Bahkan saya dengar info juga kemudian diuji material ya di Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Saya kira itu hal-hal yang wajar saja. Namun demikian, sebenarnya yang perlu dipersiapkan baik dari tersangka dan penasihat hukum, termasuk juga pelapor dan penasihat hukumnya, melalui jaksa penuntut umum nantinya, bagaimana kemudian firm untuk di pengadilan, ya. Jadi kan
tujuannya ini untuk membuka-bukaan lah kira-kira, semua transparan, semua saling mencurigai, saling menuduh dan sebagainya ini terbuka di persidangan. Dan ini dalam sistem atau hukum acara pidana kita Indonesia ini yang diatur bahwa nanti persidangan inilah waktu yang tepat untuk membuka semua bukti-bukti itu. Termasuk tadi misalnya mempertanyakan bukti-bukti apa saja yang dimiliki oleh penyidik, penuntut umum. Makanya ini kemudian P19 dari penuntut umum ini kan untuk mengklirkan kembali, jangan sampai nanti penuntut umum sudah menuntut membuat dakwaan di persidangan, ternyata penyidik masih ada celah, masih ada yang harus dilengkapi. Sehingga saya kira ini proses yang masih, saya nggak tahu ya apakah memang nanti tadi sudah disampaikan juga apakah memang dalam waktu dekat akan di P21 kan dan seterusnya, tetapi saya kira beberapa hal yang masih belum dilengkapi sebagaimana petunjuk dari jaksa penuntut umum itu dilengkapi sesegera mungkin oleh para penyidik. Baik, Bang Rifai sendiri melihatnya seperti apa dengan dari pihak tersangka ini meminta dokumen dan juga dibukakan bagaimana barang bukti tersebut dan juga ajuan tersebut. Apakah ini justru melemahkan posisi Abang sendiri dari pihak perwakilan dari pelapor? Saya sependapat dengan pendapat Profesor bahwa itu terlalu prematur. KUHP sudah mengatur semua dokumen itu nanti didapatkan pada saat berkas dilimpahkan ke persidangan. Dan ini sebenarnya aturan main di semua negara, Mbak. Nggak mungkin dalam sebuah penyidikan itu sekonyong-konyong penyidikannya belum rampung, lalu si tersangka minta mana bukti yang memberatkan saya. Justru itu terbuka upaya apa? Perintangan penyidikan nantinya. Karena apapun misalnya ketahuan saksi si A, si B, si C. Lalu nanti dari belakang diintimidasi, dirayu, disuap misalnya. Karena itu di semua itu dibiarkan dulu rampung, selesai. Pada sidang dibuka semua, boleh diuji habis-habisan, itu semua di sidang. Tapi pada saat penyidikan berjalan, itu dilindungi agar apa? Selesai tugasnya. Jangan ada upaya-upaya yang akan berupaya merintangi ya. Karena kembali lagi tugas penegak hukum tugasmu yang mulia loh Mbak. Betul. Perlu kita support gitu, apapun itu ya. Bahwa terjadi pro kontra itu wajar-wajar saja. Jadi kalau buat saya itu, kedua kalau berdasarkan undang-undang KIP sebenarnya sudah jelas dalam dokumen-dokumen terkait perkara itu dikecualikan. Tapi bahwa itu diuji saya menghargai ya. Mencoba silakan saja. Nah, saya mau tambahin sedikit terkait dengan keterangan-keterangan ahli. Dengan tetap menghormati para ahli berpendapat dan biarlah nanti ini terjadi pro kontra, tapi mohon maaf memang kalau dari sudut Pak Jokowi ya, dari awal tuh kami berani membuat LP kenapa? Karena pertama kami yakini dari 31 objek di bulan Januari sampai bulan April tidak ada statement mereka sedang melakukan penelitian atau kegiatan akademis. Dari situ, kalau dari awal mereka bilang kami sedang melakukan kegiatan akademis, tentu kami nggak laporkan. Lalu kedua juga, dari narasi yang muncul juga kayaknya tidak seperti akademis ya. Usaha kambangkan Pak Jokowi, ya mohon maaf ada kata gantung Pak Jokowi. Itu kan bukan kalimat penelitian, ada lagi hasil penelitiannya 1 miliar % palsu. Itu kan bukan akademis gitu ya. Apalagi kalau tiap hari di TV terus bicara, apa benar model penelitian kita seperti itu gitu ya. Kita melihat ada misi-misi terselubung. Bahkan kalau kami sih meyakini itu tidak. Bahkan setelah kami lapor, beberapa waktu kemudian muncullah isu mereka sedang melakukan penelitian atau kegiatan akademis. Kami menghormati itu sebagai argumentasi pembelaan, tapi nanti biar hakim, jaksa, polisi akan menilai apakah betul ini dalam koridor penelitian atau tidak. Nah, terus satu lagi Mbak, mungkin yang saya mau sampaikan bahwa ini kan seolah-olah mengkriminalisasi. Ini saya perlu luruskan ya. Saya mau coba flashback. Dari awal justru kami tidak pernah memulai dengan upaya hukum. Pak Jokowi dimulai digugat 5 kali dan di LP 2 kali. 5 kali beliau digugat. Jakarta Pusat, Sleman, Jogja ya. Berulang-ulang gitu ya. Bahkan di LP 2 kali sampai dengan di Jogja. Jadi kami nggak memulai upaya hukum. Nah, karena itu kami sebuah imbangi, kami juga tidak memberikan reaksi yang berlebihan. Tapi pada akhirnya kami memutuskan kita perlu melakukan satu upaya hukum agar terang benderang. Tujuannya hanya satu loh. Ingin kepastian ijazah dilegitimasi oleh pengadilan. Kedua agar nama beliau dipulihkan. Pada saat kita lakukan, tahu-tahu kami dituduh lagi kriminalisasi. Ini menjadi persoalan ya. Di tengah jalan dan sebelum kami LP kami masih terbuka dulu Mbak. Hentikan, jangan dilanjutkan. Tapi malah waktu itu Pak Roy bilang, ayo Pak Jokowi, LP kami. Kami LP dituduh kriminalisasi. Yang kami sedih adalah kemarin pun kami sepakat memberikan RG untuk 2 orang. Ini kan sesuatu yang baik. Agar segera selesai. Dituduh lagi, kami mengadu domba. Jadi serba salah Mbak. Dilanjutkan salah, dibilang kriminalisasi, tidak dilanjutkan juga salah. Jadi ya sudah, kalau sudah begini mungkin alangkah paling baik karena ini negara hukum. Kita dukung perkara ini segera melaju ke sidang, semua terbuka ya.
Dan biarlah nanti juga publik bisa menilai. Bang Jamada boleh mengomentari, mungkin bermula dari ini dianggap terlalu prematur untuk menanyakan bagaimana permintaan dokumen tersebut. Ini sebenarnya rangkaian dari mungkin ya ketidakpuasan dari dari tersangka ini Roy, Rismond dan Tifa. Waktu dimulai waktu gelar perkara khusus kemarin, ya kita udah mempersiapkan ahli kita 3 loh masuk ke ruangan. Ya artinya siap mengcounter atau memberikan pendapat tentang apapun yang dibuka di situ. Ya ternyata ya bukanya seperti tadi, aduh bosan ngulang-ulang itu lagi deh, nggak ada foto nggak apa gitu. Akhirnya kita melihat seperti sesuatu yang tidak jelas di sana. Dari situlah timbul lagi statement dari Roy khususnya ya 99,9% ya palsu. Bagaimana tidak nggak boleh dipegang gitu. Nah kemudian rentetannya apalagi yang kita inginkan? Ya kita inginkan katakanlah dokumen yang 709 itu. Kalau saksi dan ahli nggak mungkin dong, itu kan manusia gitu loh. Tapi itu kan barang yang yang menjadi katakanlah barang bukti dokumen yang 709 itu pengen tahu kita. Barangkali nggak semua, apa aja gitu loh. Apakah itu berarti untuk penegakan hukum? Apakah itu berkaitan dengan ini? Apakah itu berkesinambungan dengan proses yang kita ajukan ini gitu. Takutnya itu tidak ada. Takutnya itu jong. Nah, jadi kita itu kebetulan ada jalurnya. Yeah. Ada jalurnya untuk itu. Masalah ditolak nanti atau tidak, ya kita udah berapa kali sidang di KIP, itu semua nggak dikabulkan. Ada yang dikabulkan yang bona tua kan, ijazah waktu 2014-2019. Tapi kenapa nggak menunggu sampai di persidangan? Itu kan yang lebih tepat. Begini Mbak Windy, lagu-lagu di persidangan itu kan udah sejak tahun lalu gitu loh. Tunggu di persidangan, maaf kata nih ya, rekan Ripai ya. Ini kan seperti lagu-lagu yang lagu lama direkam kembali, tunggu di persidangan. Nah, sudah 5 persidangan tadi disinggung oleh rekan Ripai. Benar nggak persidangannya? Menurut kami sih jong juga gitu. Nah. Kenapa Gus Nur udah Bambang Tri bisa masuk? Dari perdata kok bisa ke pidana pindahnya gitu contohnya. Jadi itu hal, kalau kata-kata yang tunggu di persidangan, kami sudah bosan mendengarnya. Jika langkah hukum lantas terus dilanjutkan sampai dengan penahanan, bagaimana Bang Jamada ditahan ya? Nanti jawabannya selepas jeda, pemirsa kami masih akan kembali.